agar aku memaafkan orang-orang yang mendolimi aku. Dan ini betul-betul dipraktikkan oleh Nabi. Bukan hanya sekedar Nabi ngomong saja, tidak. Ketika Fathu Mekah kan Mekah itu dikepung tuh sama kaum muslimin tuh. Nggak ada orang yang bisa keluar dari Mekah. Gimana tentara Rasul di mana-mana? Dan Rasul memandanglah orang-orang yang dulu di masa awal-awal dakwah menyakiti dia, mencaci maki dia, merendahkan dia, menyakiti dia. Dia nampak tampang-tampangnya orang-orang itu. Tapi Nabi SAW tiba-tiba saja kemudian berceramah di hadapan orang-orang yang dulu pernah menyakitinya dan mengatakan, idhabu fa antumut tulaqo, pergi kau dari saya, aku sudah maafkan semua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang ini kita akan membahas satu tema yang insyaallah bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita, tentang wasaya atau wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada para sahabat dan umumnya kepada kita sebagai umatnya. Dan kalau kita jelaskan wasiat Rasul ini banyak sekali, karena hampir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipenuhi dengan banyak pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menjauhkan dari neraka? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa masukkan ke surga? Dan macam-macam pertanyaan itu. Ataupun mungkin memang langsung datang kepada Rasul minta wasiat. Seperti seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan wasiat. Kata Rasul, jangan marah. Jangan marah, gitu ya. Artinya Nabi SAW terkadang memberikan wasiat itu melihat karakter orang. Tentu kalau Abu Bakar yang datang minta wasiat, tidak mungkin Rasul mengatakan jangan marah, kan begitu. Artinya Rasul kalau memberikan wasiat, dia melihat karakter orang yang datang. Lah wasiat-wasiat Rasul itu baik secara umum, artinya di halayak para sahabat beliau berwasiat, ataupun secara khusus memang ada orang datang kepada Rasul minta wasiat. Tapi baik secara umum ataupun secara khusus, yang namanya wasiat Rasul itu mencakup untuk kita semuanya. Karena ajaran Rasul tidak terbatas di zaman sahabat. Ajaran Rasul itu akan terus berkembang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat saya jelaskan semua wasiat Rasul. Saya sudah mencatat sekitar 30 hadis dari wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang satu hadis itu ada beberapa poin dari wasiat Rasul, sehingga bisa ratusan wasiat kalau dijelaskan gitu ya. Tapi kita ambil secukupnya waktu yang kita kaji di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan wasiat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsani Rabbi bi tis'i wa ana usikum biha." Kata Rasul,
Allah telah mewasiatkan kepadaku dengan 9 perkara. Maka begitu juga aku wasiatkan 9 perkara ini untuk kalian semuanya, termasuk kita. Kata Nabi SAW, "Awsani bil ikhlasi fis sirri wal alan," atau fis sirri wal alaniyati, wal adli fir ridha wal ghadabi wal qasdi fil ghina wal faqri wa an a'fwa amman zalamani wa utiya man haramani wa asila man qata'ani wa an yakuna samti fiqran wa nutqi dhikran wa nadhari ibran. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk melaksanakannya. Pertama, Tuhanku Allah sudah berwasiat kepadaku agar aku berlaku ikhlas, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Yang kedua, agar bersikap adil, baik saat ridha ataupun marah. Kemudian yang ketiga, agar bersikap sederhana, baik dalam kondisi kaya ataupun miskin. Yang keempat, agar aku memaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku. Yang lima, agar aku memberi kepada orang-orang yang justru bakhil kepadaku. Kemudian yang keenam, agar aku menyambung silaturahim dengan orang-orang yang memutus silaturahim denganku. Yang ketujuh, agar aku menjadikan diamku sebagai berfikir. Yang nomor 8, agar menjadikan bicaraku sebagai zikir. Dan yang ke-9, agar menjadikan pandanganku sebagai i'tibar, sebuah pelajaran. Ini wasiat pertama. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga dijelaskan dalam beberapa kitab para ulama, di antaranya disebutkan juga dalam Mis al-Masabi dan yang lainnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Wasiat yang pertama yang diwasiatkan Allah kepada Rasul, dan Rasul mewasiatkan wasiat Allah untuk umatnya, adalah agar aku bersikap ikhlas, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Dan ikhlas ini kalimat yang mudah diucapkan. Ikhlas, Pak. Ikhlas saya Ustaz. Ikhlas Bu, ikhlas. Itu lisannya ya. Kalau ngomong ikhlas itu paling kencang tuh. Tapi hatinya grundel sebenarnya. Ini ngasih segini ikhlas, ikhlas. Udah nggak ada orangnya. Kenapa lah saya kasih banyak-banyak tadi? Gitu ya. Memang ikhlas ini berat sekali. Ulama itu bertahun-tahun mereka mengobati hati mereka, suruh ikhlas itu. Mereka belajar untuk ikhlas dan ikhlas. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kalau aku tahu satu sujudku saja diterima Allah, saya siap untuk mati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Mana ketika diterima, berarti Allah sudah menganggap saya takwa, berarti saya siap mati. Dan takwa itu sumbernya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, mana akan bertakwa? Jadi ini wasiat yang pertama, tanamkan ikhlas. Baik di keramaian orang, ya tetap saja sholatnya seperti itu. Baik ketika sendirian, ya seperti itu juga. Karena banyak orang yang kemudian di hadapan orang itu, dia cenderung ria. Kemudian ketika tidak ada orang, malas-malas pula dia. Ketika tidak ada orang, malas-malas. Ketika ada orang, ria pula, kan itu.
Itu dalam bab ibadah tuh. Kemudian dalam bab yang lain pujian. Kadang-kadang ketika kemudian bersendirian karena tidak ada pujian, itulah yang menyebabkan kemudian dia pun bermalas-malas kan itu. Ketika di hadapan orang karena nampak ada pujian, mulailah kemudian dia dirajin-rajinkan. Ini kan tanda-tanda orang itu bermasalah hatinya. Maka baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau dalam kondisi tidak sembunyi-sembunyi terang-terangan, makanya wasiat yang pertama, latihlah, belajarlah untuk ikhlas. Contoh umpamanya yang sering saya contohkan, kisah Zainul Abidin. Zainul Abidin namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, cicit Nabi SAW. Itu dikenal sepanjang hayatnya sebagai orang yang suka bersedekah secara sir. Jadi sedekahnya itu tidak mau ada orang tahu. Makanya dia kalau bersedekah itu nunggu malam sekali. Kalau sudah jam 1, jam 2, mulailah dia ambil gandum-gandum, dipikul kemudian di pundaknya, dicarinya rumah-rumah miskin di sekitar Madinah. Kemudian diletakkan, pergi. Hanya ditulisi saja di situ. Supaya tahu ini bahwa ada orang infak untuk kamu. Dan itu dilakukan sampai mati. Loh, kenapa kemudian kita tahu ceritanya? Berarti kan ada yang membocorkan tuh ceritanya. Kalau memang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, kan kita tidak mungkin bercerita. Ketika kita bercerita karena tahu. Ketika tahu berarti ada yang ngasih tahu kan itu. Kata para ulama, ketahuannya ketika dia meninggal. Kemudian yang memandikannya nampaklah ada bekas-bekas panggul di pundaknya, macam kapalan begitu. Kemudian hilangnya gandum-gandum di rumah-rumah orang-orang fakir yang biasa rutin kalau sudah habis ada gandum di situ. Dari situ manusia langsung mengatakan bahwa inilah sedekahnya Ali ibn Husain Zainul Abidin. Ini kan mengajarkan satu keikhlasan namanya ya. Ya tidak harus ditiru kayak gitu. Maksudnya itu ditirunya bagaimana keikhlasannya, bukan sedekah jam 1-nya yang ditiru. Ana mau tiru Ali bin Husain sedekah jam 1, jam 2 malam. Antum gendong beras cari ruli. Antum disangka maling beras nanti. Kan itu ya. Ditangkap langsung, itu maling beras. Padahal antum mau pak beras. Maksudnya di sini ditiru bagaimana keikhlasan dia. Ya amalan tidak harus sama, tapi keikhlasan itu yang ditiru. Bagaimana dia tidak ingin ada orang tahu, cukuplah dia dengan Allah saja. Itulah ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu kan identik bersendirian sebenarnya. Karena asal ibadah sendiri memang tidak boleh tahu kecuali dengan Allah saja kan, kecuali dalam ibadah-ibadah yang memang merupakan syiar. Mau tidak mau orang harus tahu. Seperti kurban. Ya mau tidak mau harus tahulah. Antum yang punya kurban disembelihkan itu syiar. Sholat jamaah ya mau tidak mau antum berjalan ke masjid. Ya. Tetapi kalau bukan syiar yang orang harus tahu, asal ibadah itu ya sembunyi-sembunyi. Itulah keikhlasan dalam beribadah, baik waktu tersembunyi ataupun terang-terangan. Dan kalau kita cerita ikhlas ya panjang lebar. Kemudian yang kedua, agar bersikap adil, baik saat ridha ataupun marah. Karena banyak orang yang tidak berlaku adil itu ketika di saat marah, ketika muncul kebencian kepada orang, sehingga dia tidak bisa adil. Makanya Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian engkau kepada sebuah kaum kau tidak berlaku adil. Tapi berbuatlah adil, itu lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Kadang kalau kita baik sama orang tidak ada masalah ya, kita ya bersikap adil. Tapi ketika kita kemudian tidak suka dengan orang, padahal sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat, terkadang kita sikapi dengan berlebihan. Lah tidak boleh. Di antara wasiat yang kedua, bersikaplah adil, baik ketika saat kita senang ataupun saat kita marah. Contoh umpamanya yang mudah. Ibu ini sudah bertetangga dengan tetangga itu sudah 10 tahun, mungkin sebagiannya 15 tahun atau 20 tahun. Tetangga ini baik sama ibu. Ya sudah dianggap saudara kadang-kadang.
Sekali mungkin tetangga ini buat kesalahan, entah mendolimi ibu, membuli, memfitnah gitu kan. Oh, langsung ibu naik pitam tuh. Wah, itu tetangga paling jahat katanya. Padahal 15 tahun berbuat baik tuh. Satu kesalahan langsung dicap itu tetangga jahat kali itu katanya. Nggak boleh kita ini langsung menjustis seperti itu sebelum menimbang mana baiknya, mana buruknya. Lebih kemudian menghitung banyak yang baiknya atau yang buruknya. Kalau banyak yang baik kasih udur sajalah. Mungkin dia lagi emosi, mungkin dia terfitnah, mungkin dia lagi ada masalah kan gitu. Makanya Rasul mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang mukmin laki-laki mencela mukmin yang lainnya atau pasangannya. In kariha khuluqan radiyal akhar. Kalau dia benci kepada satu akhlak, coba redokan kepada akhlak yang lainnya. Dengan cara apa? Menimbang baik buruknya. Nah, itulah berbuat adil di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, agar bersikap sederhana baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Karena umumnya kekayaan itu bisa merubah watak manusia. Yang tadinya baik bisa jadi jahat. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu janganlah melampaui batas kalau Allah bukakan kekayaan kepadanya. Karena kekayaan ini disebut oleh para ulama sebagai sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Salah satu rahasia kenapa orang bisa jadi bejat, bisa jadi jahat itu gara-gara kekayaan. Yang awalnya dia terpikir waktu masih miskin, nanti kalau sudah kaya saya sudah merencanakan saya akan sumbang tuh pondok sana, saya akan sumbang tuh masjid sini, saya akan sumbang tuh panti asuhan sana sini macam-macam. Itu sebelum kaya. Seolah-olah kalau dia kaya dia akan menguasai harta. Allah betul-betul bentangkan kekayaan dia. Yang tadinya dia berencana mengatur harta, harta pula yang mengatur dia. Dibalik sekarang. Udah kaya, hartanya yang ngatur dia. Kau udah kaya, bantulah kawan sebelah tuh. Aduh, mana ya? Pula itu, udah mikir tuh kan. Ya, padahal waktu miskin itu udah agenda sedekah itu udah kemana-mana, sudah kaya hilang semua agendanya. Kenapa? Karena kekayaan yang menguasai hatinya, takut pula dengan kehilangan hartanya. Lah akhirnya kemudian karena kekayaan itu kalau sudah menguasai, disitulah sirru tughyannya itu. Rahasia bejat itu di situ. Mulai akhirnya tidak menghargai kawan-kawannya yang dulu sama-sama miskin, dia udah kaya. Kalau lagi miskin baiknya sama kita. Ngopi bang, ngopi, ngobrol-ngobrol, senyum-senyum. Udah kaya, jangan cerita ngopi. Lewat aja tak negor dia. Apalagi mobil dah cantik, kaca ditem-temin, dah pun dibuka sama dia, diklakson pun tidak. Subhanallah kan. Itulah kadang-kadang kan hilang semuanya. Ya kalau dikatakan wajar lah Ustadz dia udah kaya kan gitu ya. Memang kayak gitulah biasa orang kaya tuh. Yang lebih parah lagi orang miskin sombong. Udah miskin sombong ya. Ini memang kurang ajar. Udah miskin loh, bisa parlente dia, bisa mentang-mentang pula. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan 3 golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan pada hari kiamat, disediakan azab yang sangat pedih. Kata Rasulullah apa? Ailun mustakbar, sudah miskin parlente pula. Sudah miskin kurang ajar, sosok sombong. Ya. Miskin dia, bawa mobil, rupanya charter. Diakuin mobil dia. Gitu ya kan. Jadi hanya untuk sombong-sombongan aja, selfie. Apalagi sekarang kan kalau sombong-sombongan paling mudah tuh. Ambil mobil di parkiran yang paling mahal kan itu. Tolong fotokan bang. Langsung di-share di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Ini kan ya Allah ya Rabbi kan gitu. Untuk apa coba? Mobil-mobil orang. Pas kemudian dipoto, dibuka pula kacanya sama orang itu. Oh, bukan mobil dia rupanya kan itu. Jadi intinya bahwa di sini ini kan payah kalau orang kaya wajar dia sombong. Tapi itu pun tidak wajar dalam syariat Islam. Karena harusnya semakin kaya itu semakin dekat kepada Allah. Dulu waktu miskin mungkin disibukkan dengan mencari kekayaan, akhirnya kemudian banyaklah kewajiban Allah ditinggalkan. Kenapa nggak ke masjid?
Aduh, untuk makan aja susah katanya. Saya sholat di rumah saja, kadang-kadang sholat tah di mana katanya. Waktu lagi miskin tuh, sudah kaya belas, nggak pernah ke masjid lagi kan, makin sibuk lagi tuh. Ketika miskin alasannya karena cari uang. Nah, sudah kaya udah banyak uang tuh, apalagi alasannya tuh buat cabang katanya. Ini perusahaan baru satu, Ustaz. Saya buka cabang lagi, sana lagi, cabang lagi. Inilah makanya di sini nasihat ini penting sekali agar bersikap sederhana, baik ketika dia kaya ataupun miskin. Kemudian yang keempat, agar aku memaafkan orang-orang yang mendolimi aku. Dan ini betul-betul dipraktekkan oleh Nabi. Bukan hanya sekedar Nabi ngomong saja, tidak. Ketika Fathu Mekah, kan Mekah itu dikepung tuh sama kaum muslimin tuh. Nggak ada orang yang bisa keluar dari Mekah. Gimana tentara Rasul di mana-mana, dan Rasul memandanglah orang-orang yang dulu di masa awal-awal dakwah menyakiti dia, mencaci maki dia, merendahkan dia, menyakiti dia. Dia nampak tampang-tampangnya orang-orang itu. Tapi Nabi SAW tiba-tiba saja kemudian berceramah di hadapan orang-orang yang dulu pernah menyakitinya dan mengatakan, idhabu fa antumut tulaqo, pergi kau dari saya, aku sudah maafkan semua kalian. Ya, jadi justru dari sebab tenggang rasa, kemudian rasa maafnya Rasul kepada para sahabat, itulah yang menjadikan banyak orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Ya. Artinya Rasul memberikan contoh bagaimana memaafkan orang yang berlaku zalim kepadanya. Bahkan itu sedekah yang luar biasa. Memaafkan orang itu sedekah yang luar biasa. Kan sedekah itu tidak harus dengan uang. Dengan memaafkan kepada orang lain itu bagian daripada sedekah yang luar biasa itu. Karena sama-sama sulit gitu ya. Antum sedekah dengan uang dengan nilai besar itu kan berat. Sama memaafkan juga berat masalahnya. Minta maaf itu udah berat, tapi maafkan lebih berat lagi. Makanya ketika kita bisa memaafkan, maka itu juga bagian daripada sedekah yang luar biasa. Ini yang keempat. Yang kelima, agar aku memberi kepada orang yang dulunya mencekalku atau bakhil kepadaku. Mungkin waktu miskin antum datang ke si fulan gitu kan, dia orang kaya pinjam modal, wah macam-macam alasan. Padahal sebenarnya kalau dia pinjamkan itu bisa saja untuk bawa modal. Ketika kemudian Allah balik kondisinya, dia bankrupt, antum pula Allah berikan rezeki yang banyak, akhirnya antum yang di atas angin. Ketika dia datang kepada antum pinjam modal, antum katakan, ambil saja. Tapi kalau antum, dulu lo aku miskin pinjam modal kok tak kasih, sekarang aku udah kaya, aku gak tak kasih juga lah. Gitu. Nggak begitu maksudnya. Di sini Rasul lah dulu dia pernah bakhil kepada kita. Sekarang Allah sudah berikan kekayaan. Boleh jadi dengan memberikan akhlak terbaik, tidak membalas dendam kepada orang ini, justru disitulah dibukanya rezeki kita lebar-lebar. Karena ada kisah masalahnya dahulu. Ya. Jadi ada seorang anak raja Yaman. Saya lupa namanya, anak raja Yaman. Jadi ketika Amul Wufud, hari di mana banyak kabilah-kabilah datang kepada Rasul mau masuk Islam. Jadi ada anak raja Yaman itu datang ke Madinah, Anda masuk Islam. Dan Nabi SAW itu sangat baik sekali. Terkadang ada orang masuk Islam supaya lembut hatinya, nanti oleh Rasul dikasih tanah, dikasih harta gitu ya. Jadi karena ini seorang raja, otomatis dikasih hadiah. Dia mau masuk Islam, kata Rasul, baik, sebagai imbalannya kau sudah masuk Islam, aku kasih kau tanah di sana. Ya. Lah ketika kemudian kata Rasul kepada Muawiyah, ya Muawiyah, tunjukkanlah tanah yang aku hadiahkan kepada putra raja ini. Kau berangkat dengan dia, kasih tahu tanahnya di sana. Berangkat Muawiyah sama anak raja ini. Anak raja ini sombong. Lah berjalan di padang pasir, Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak pakai sandal. Gimana coba? Terik matahari kan panas padang pasir, jalan tak pakai sandal tuh. Nenteng untanya anak raja itu sampai ke tanah yang mau dituju tuh. Jadi Muawiyah ini memelas lah dan mengatakan kepada ini anak raja ini, bisa nggak kau bonceng aku, katanya. Boncenglah, katanya. Apa kata sang raja ini?
ini unta raja tak pantas untukmu katanya. Ini unta raja, ya tak pantas untukmu. Ya kalau begitu gini sajalah, pinjamkanlah sandalmu itu. Kan sudah naik unta, biasanya pakai sandal biar gak kepanasan. Oh enggak bisa, ini sandal raja kan. Kamu ini bukan raja, enggak pantas katanya kan. Akhirnya gimana? Ya kalau begini aku ini kepanasan. Pinjamlah ridakmu, selendangmu supaya aku bisa menutup wajahku katanya. Oh enggak bisa. Kalau kau ingin supaya tidak panas, kau ikut aja di samping unta itu bayangan-bayangannya itu. Sebayangan tuh. Memang luar biasa ini kan bahasa apa Jawa ngenyek tuh di mana tuh. Ini betul-betul menghinakan. Tapi namanya zaman itu bisa berputar ya kawan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ingat hari itu berputar loh. Ketika kemudian Rasul meninggal, kemudian Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah, Umar meninggal, Ali jadi khalifah, Ali meninggal, Utsman jadi khalifah. Utsman meninggal, Ali jadi khalifah. Kemudian Ali meninggal, anaknya Hasan jadi khalifah. Cuma 6 bulan. Tiba-tiba Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Muawiyah. Sekarang Muawiyah jadi raja. Jadi orang nomor 1 loh. Satu dunia kaum muslimin di zaman itu. Ini anak raja nih yang dulunya sok-sokan itu. Sekarang dia sudah kerek. Udah jadi gembel. Ya. Kemudian dia datang untuk berbaiat kepada Muawiyah. Malunya luar biasa. Dia datang kepada Muawiyah. Ya Muawiyah, masih kenal aku enggak? Ya kenal lah katanya. Kamu yang kurang ajar kan itu. Kenal sih. Orang yang dizalimi itu pasti kenal sama orang yang zalimi. Orang yang zalim itu enggak kenal sama orang yang dizalimi. Nah, karena orang yang zalim itu enggak peduli, penting puas sudah dia bisa nyenyak. Tapi yang dizalimi enggak akan nyenyak tidurnya. Tapi Muawiyah itu punya akhlak yang baik. Apa kata anak raja? Kalau tahu kau akan jadi raja, dulu aku yang naik unta, aku yang jalan katanya. Ya enggak bisa lah, enggak mungkin diputar juga kehidupan itu. Jadi makanya ingat, kehidupan itu akan berputar, bukan hidup hari ini saja. Besok itu kita tidak tahu akan terjadi apa. Makanya di sini Rasul mengajarkan wasiat dari Allah ini. Sederhanalah, baik ketika miskin ataupun kaya. Hidup itu akan berputar-putar. Kemudian yang keenam, yang kelima, agar aku memberi kepada orang yang bakhil kepadaku. Dan yang keenam, agar aku menyambung silaturahim dengan orang yang memutus. Karena umumnya di masyarakat tuh memahami silaturahim itu maksudnya ya hanya sekedar sambung menyambung menjadi satu aja. Maksudnya ya kalau dia telepon saya telepon, kalau dia WA saya WA, kalau dia ngubungi saya angkat, gitu saja. Seolah-olah menggunakan sistem barter. Kalau dia baik ya saya baik, dia jahat saya jahat. Itu bukan silaturahim. Anda sedang barter namanya. Jadi silaturahim ini adalah kita yang pertama menghubungkan kepada orang yang memutusnya. Walaupun dia lari-lari kita kejar bagaimana supaya kita nyambung dengan dia. Itulah silaturahim. Kemudian juga yang nomor 7, agar aku menjadikan diamku untuk berfikir. Jadi diam itu bukan melamun. Ya, orang diam mikir utang, mikir ini, mikir macam-macam. Bukan, diam itu maksudnya karena dia berfikir untuk kemaslahatan agama dan dunia dia. Kemudian juga yang nomor 8, agar bicaraku menjadi zikir. Nah, jangan sampai kemudian kita banyak ngomong tapi tidak ada zikirnya. Karena orang yang banyak ngomong itu pasti banyak salahnya. Orang banyak salahnya pasti banyak keplesetnya. Dan itu pasti dipastikan banyak dosanya tuh. Tetapi kalau seandainya walaupun dia cerewet tetapi isinya zikir kepada Allah Azza wa Jal, itulah pembicaraan yang Rasul katakan sabaqal mufarridun. Sungguh telah mendahului kita masuk surga mufarrid. Siapa mufarrid itu? Rasul mengatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Dan yang terakhir, agar menjadikan pandanganku sebagai ibrah dan i'tibar. Jadi kalau kita melihat sesuatu, dijadikan pelajaran. Dan ulama mengatakan madrasah yang free tanpa bayar, tetapi kita bisa mengambil pelajaran sebesar-besarnya adalah madrasah kehidupan. Kalau kita sekolah SMP bayar, SMA bayar, S1 bayar, S2 bayar, S3 bayar,
Apalagi jurusan tertentu bayarnya mahal, kedokteran, insinyur, macam-macam. Wah, udah habis duitnya. Belum tentu balik itu duitnya tuh. Ada yang balik, ada yang tidak balik kan itu. Tapi ada madrasah yang istilahnya majanan, nggak usah bayar. Itulah madrasah kehidupan di sekitar kita. Kita bisa melihat dulu orang itu kaya, kenapa miskin, kok bisa dia jadi miskin. Nah, jadi pelajaran tuh. Dulu dia itu binaraga loh itu, badannya sterek kuat tuh. Sekarang setruk pula dia, kok bisa? Kan itu kan. Ya. Dulu ini pejabat nih, oh kalau lewat dia nunduk semua. Ya Pak, yes Pak, apa yang maunya Bapak? Sekarang tak ada bapak-bapakan itu. Terbaring, hilang hartanya semua, dihinakan orang. Itu kan pelajaran semua tuh. Atau mungkin terbalik, saya kenal orang ini, dulu dia tukang mulung rongsokan, sekarang mobilnya cantik pula dia. Cuma dia bisa kaya. Itu maksudnya ya. Saya kenal ini di kampung nih kawan saya ini, Masya Allah. Dulu paling bandel nih di sekolah, kok jadi ustaz, jadi kiai terkenal pula. Semana bisa gitu ya. Jadi kalau setiap yang kita pandang itu kita mikirnya ke situ, jadi pelajaran semua tuh jadinya tuh. Tapi kalau umpamanya cara pandangnya pandangan orang hasad, itu beda. Dulu miskin kenapa kaya? Jangan bayar tuyul ya. Itu hasad tuh. Itu bukan ngambil pelajaran, ngambil cari penyakit kalau kayak gitu tuh. Maksudnya mengambil ibrah dan pelajaran. Cobalah pandang di sekitar kita. Baik memandang manusia jadi pelajaran, memandang pohon, lautan, langit, bumi dan begitu seterusnya. Lah itulah wasiat. Jadikan semuanya ini pelajaran untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ini wasiat hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menasihati para sahabat di Padang Arafah pada Hajjatul Wada, kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi SAW memberikan wasiat di tengah-tengah para sahabat saat Hajjatul Wada. Apa kata Rasul? Aku wasiatkan kalian pertama bertakwa. Wasiat pertama adalah takwa. Kemudian yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habashi. Wasiat yang kedua, jangan memberontak kepada pemerintah yang sah. Dengar, taat walaupun presidennya seorang hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku kalian akan melihat perbalahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun. Hati-hati dari perkara baru, itu bisa menyesatkan kalian. Faman adraka dzalika minkum, siapa yang mendapati zaman seperti itu, fa alaihi bi sunnati, peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid, dan peganglah sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah dengan geraham kalian. Dan wasiat yang ketiga, agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saat hidup di tengah-tengah gelombang fitnah. Berarti di sini ada 3 wasiat. Pertama, wasiat takwa. Yang kedua, wasiat jangan memberontak kepada pemerintah. Yang ketiga, wasiat agar berpegang teguh dengan sunnah, dengan Islam. Ya. Yang pertama, takwa. Tentu wasiat takwa ini wasiat yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari berjalan dengan pembantunya namanya Aslam. Dia jalan-jalan. Di tengah jalan ketemu nenek-nenek yang sudah sepuh sekali. Tiba-tiba nenek ini berteriak dan mengatakan, "Ya Umair," katanya. "Ya Umair," katanya. Bukan Umar. Dia khalifah loh. Orang gak berani ngomong ya Umar aja gak berani, apalagi ya Umar gitu. Mereka memanggil ya Amirul Mukminin karena
gelar Amirul Mukminin itu yang pertama disematkan kepada Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar kan khalifah, tapi kalau Amirul Mukminin itulah gelarnya Umar bin Khattab. Semua orang ngomong ya Amirul Mukminin. Ini pula nenek-nenek ngomong ya Umair katanya. Bukan Umar lagi, Umair. Apa bedanya Umar dengan Umair itu? Kalau Umar itu Umar kecil. Ya, kalau Umar itu Umar besar. Kalau Salman itu Sulaiman kecil. Kalau Sulaiman kecil, kalau sudah gede namanya Salman. Ya. Kalau Umar itu kecil, kalau jadi Umar jadi gede. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau isim tasghir itu namanya fu'ailun, menunjukkan kecil. Ya. Fu'ailun itu menunjukkan kecil. Umairun, Sulaimun, gitu ya. Itu kecil namanya. Kutaib, buku kecil. Kalau kitab, kitab besar. Kalau dibilang kitab ya tebal. Kalau kutaib berarti tipis, gitu ya. Jadi bahasa ya Umar ini merendahkan. Aslam ini marah lah kan begitu. Kok nenek-nenek berani kurang ajar sama Amirul Mukminin? Harusnya kan dipanggil Amirul Mukminin, kok Umar pula bukan Umar lagi gitu. Jadi dia emosi, mau menegur gitu maksudnya. Tapi Umar melarang, jangan. Ya. Kamu nggak tahu siapa wanita itu ya katanya. Kata Aslam, siapa dia? Kata Umar, tahu nggak wanita yang satu surat turun kepadanya? Inilah orangnya katanya. Maksudnya satu surat dalam Quran turun itu surah Mujadilah. Dalam Quran itu ada namanya surah Mujadilah. Itu satu surat turun sama wanita ini katanya. Siapa dia? Haulah bintu Hakim. Ini Haulah bintu Hakim katanya. Satu surat turun kepadanya katanya. Tiba-tiba nenek ini Haulah bintu Hakim mengatakan kepada Umar, ya Umar, dulu kau dulu kecil. Kemudian kau jadi Umar jadi besar. Aku kok main-main di pasar Ukat tuh aku tahu kau ini siapa katanya. Sekarang kau sudah jadi Amirul Mukminin, ittaqillah, bertakwa kau kepada Allah. Tiba-tiba ngomong begitu dia. Ya. Ketika Umar mendengar kalimat ittaqullah, bertakwa, langsung menangis dia. Tuh orang dulu kalau didengar bertakwalah itu langsung sedih. Karena kita belum sanggup untuk bertakwa yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kita ini bapak-bapak ya, tiap Jumat bu dibilang itakullah itu di masjid, tidak ada nangis-nangisnya, karena itu rukun Jumat loh. Rukun Jumat tuh khotib selalu itakullah itu kan. Keluar dari masjid, yang dusta ya tetap dusta, yang riba tetap riba, yang maling tetap maling, yang nggak sholat yang nggak ada. Kalimat takwa itu berpengaruh gitu loh. Padahal takwa ini kalimat yang luar biasa. Ya kalau kita bedel makna itu luar biasa. Kemudian juga yang kedua, wasiat yang kedua, tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak, baik dengan ucapan, dengan tulisan ataupun dengan perbuatan. Kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Ya, karena bagaimanapun kebaikan mereka adalah kebaikan kita. Seandainya pemerintah ini tidak ada yang namanya satu orang yang namanya presiden, itu kacau negeri ini. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sampai menundukkan hati satu negara dengan satu orang. Presiden kan cuma satu orang, tapi dia bisa mengatur satu negara. Coba kan, satu negara ini orangnya juta-juta, kok bisa diatur sama satu orang itu kan? Kalau bukan karunia Allah coba. Sebab kalau yang satu orang itu tidak ada, ribut satu dunia ini. Pasti akan banyak kejahatan, kriminal, macam-macam. Kalau sudah kekosongan kekuasaan, habis bangsa ini. Tapi ketika masih ada pemimpin yang mau memimpin kita, insya Allah masih aman lah. Walaupun mungkin terkadang dia zalim, ngambil hak dan begitu seterusnya kan. Tapi hikmahnya kita mendapatkan keamanan. Dari situlah kita diperintah untuk as-sam'i wa ta'at. Kemudian yang ketiga, disuruh untuk berpegang dengan sunnah di zaman fitnah. Di zaman fitnah ya, saya sekarang ini zaman fitnah. Ya. Ini yang kedua, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan ini sering pernah saya bahas juga, tapi enggak di sini, di tempat lain. Jadi an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kata Abi Dzar, Nabi memerintahkan aku untuk melakukan 7 perkara. Yang pertama, amarani bihubbil masakin wad-dunuwu minhum. Menyuruhku untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka.
Yang kedua, wa amarani an anzur ila man huwa duni wa la anzur ila man huwa fauqi. Menyuruhku untuk melihat kepada yang lebih susah dariku dan jangan pernah melihat kepada orang yang lebih senang dariku. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahimi wa in adbarat. Menyuruhku untuk menyambung silaturahim walaupun aku selalu diputus-putus dengan silaturahim. Kemudian yang keempat, wa amarani alla as'al ahadan syai'an. Rasul menyuruhku agar tidak meminta-minta kepada siapapun. Yang kelima, wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murra. Menyuruhku untuk mengatakan kebenaran walaupun itu pahit rasanya. Dan yang keenam, wa amarani alla akhafu fillahi laumata laim. Agar aku tidak takut selama aku berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, wa amarani an ukthira min qauli la haula wala quwata illa billah. Menyuruhku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtil arsy. Karena la haula wala quwata illa billah adalah berasal dari harta karunia yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dan dikeluarkan Imam Ahmad. Di sini ada 7 wasiat. Pertama, mencintai orang miskin. Mencintai orang miskin. Dulu di zaman Rasul ada namanya Ashabu Sufa. Ashabu Sufa. Ashabu Sufa itu orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya kebanyakan mereka orang susah, kadang makan, kadang enggak. Kadang-kadang 3 hari tak makan. Kayak Abu Hurairah pernah 3 hari tak makan, itu minum aja, gemeter, akhirnya mau pingsan. Kita aja jangan 3 hari tak makan. 1 siang tak makan aja gemeter. Belum 1 sore itu. Apalagi 1 hari kan bisa pingsan tuh. Karena biasa makan 5 kali sehari. Kita ini ya kan. Jadi Ashabu Sufa seperti itu. Lah ada orang-orang yang tinggal di kota Madinah itu, memang orang kaya mereka. Orang kaya, mereka tak mau tidur di masjid, tidak mau tidur di rumahnya, padahal mereka kaya. Terkadang mereka justru tidur gabung dengan Ashabu Sufa. Untuk apa coba? Untuk mengambil akhlak mereka, supaya bisa merasakan susahnya mereka cemana gitu. Padahal di sahabat-sahabat itu orang kaya, tapi tidur sama mereka hanya untuk mengambil ibrah pelajaran macam mana jadi orang miskin, macam mana susahnya mereka gitu, sehingga bisa melembutkan hati. Yang mencintai orang-orang miskin itulah akhirnya lembut hati kita, tidak sombong akhirnya kan. Karena ada yang memaknai miskin dalam hadis ini, maksudnya bukan miskin tak punya harta. Maksudnya di sini miskin di sini tawadhu maksudnya. Agar kita mencintai orang-orang yang merendah diri. Orang kaya tapi merendah diri. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang sombong di dunia itu dikumpulkan dengan sesama orang-orang sombong dan dibuat seperti kecil seperti semut. Tidak akan nyambung dengan kita. Sementara orang-orang yang tawadhu, yang rendah diri itu, mereka akan berkumpul bersama Nabi. Makanya dalam doa yang masyhur Rasul selalu berdoa kan, Allahumma syurni, ya Allah kumpulkan aku dengan jumratil masakin, dengan orang-orang miskin. Maksudnya dengan orang-orang yang tawadhu gitu maksudnya. Nah, di sini maka wasiat yang pertama mencintai orang miskin. Yang kedua, jangan pernah memandang ke atas, tapi pandanglah ke bawah. Jangan dibawa kepada zahir dan hakikat hadis ini. Saya mau ngamalkan lah, saya mandang ke bawah terus, nggak mau mandang ke atas, nabrak tiang lah kalau jalan. Bukan itu maksudnya. Jangan memandang ke atas, pandanglah ke bawah, ini kinayah. Kalau urusan dunia, kaidah ini berlaku. Jangan pandang ke atas, pandang ke bawah. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama dibalik. Jangan pandang ke bawah, pandang ke atas. Ya, saya contohkan dua-duanya. Kalau orang dalam urusan dunia memandang ke bawah, tidak memandang ke atas, dia akan lebih bersyukur. Umpamanya kita punya rumah, tapi tak bagus, nggak masalah. Kenapa? Tetangga masih ngontrak, masih bersyukur kita. Yang ngontrak pula masih bersyukur. Kenapa? Tetangga tuh hidup di gorong-gorong katanya. Di gorong-gorong, bau, panas ini. Saya ngontrak masih enak lah pakai AC. Karena ngontraknya dikontrakan di Nagoya sana, di Hotel Aston.
Ya enak lah kontrakannya. Artinya kan masih mandang, pokoknya pandanglah ke bawah, jangan pandang-pandang ke atas terus. Kalau pandang-pandang ke atas tuh melamun akhirnya. Itu bisa mati berdiri itu. Kapan lah kayak dia? Kapan kayak dia? Ya nggak akan jadi dia lah. Jadi kalau soal dunia supaya mudah bersyukur, pandang-pandang ke bawah. Tapi kalau soal agama jangan dipraktekkan kaidah ini. Saya masih mendingan Ustadz ke masjid seminggu sekali. Itu yang sebelah itu sama sekali nggak ke masjid katanya. Itu urusan agama jangan begitu. Urusan agama itu, aduh, kok dia bisa ya 5 waktu ya? Kok saya seminggu sekali? Itu aja susah. Nah, gitu maksudnya. Saya masih mending Ustadz. Itu juz amma tuh 5 surat masih hafal. Si anu bunyi pun tidak katanya. Itu kan jangan begitu nengok itu sih kok bisa hafal Quran ya? Kok saya nggak bisa ya? Masa saya nggak bisa? Kalau urusan agama tengok ke atas supaya ada motivasi. Kalau tengok dunia jangan. Tengok ke bawah supaya bisa bersyukur ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menyuruh menyambung silaturahim dan sudah dijelaskan tadi. Kemudian menyuruh agar tidak meminta-minta. Meminta-minta itu tercela kecuali kepada 3 orang. Satu, memang dia orang miskin, disaksikan kemiskinannya oleh orang-orang adil. Memang dia miskin. Boleh jadi mungkin dia janda, sudah kaya, sudah 70 tahun, udah lumpuh gitu ya. Keluarganya tidak merawat dia. Akhirnya dia pun ya hidup sebatang kara gitu. Mungkin lah. Dia minta-minta nggak apa-apa. Dia mau kerja apa? Janda yang sudah tua begitu, sakit-sakitan. Ya, wajar orang kayak gini dia minta-minta. Ini masih kuat, masya Allah. Saya lihat ototnya lebih sterk dibandingkan saya tuh. Cuman bedanya dia di-chat aja, saya enggak. Minta-minta pula manusia chat itu. Ya. Orang yang masih muda gagah, kok bisa dia minta-minta? Gak bisa, jangan dikasih orang kayak gini. Apalagi pakai chat kapan sholatnya dia itu. Kemudian yang kedua, yang boleh minta-minta itu. Dia orang kaya gara-gara bantu orang miskin. Jadi miskinnya gara-gara bantu orang. Pamannya saudaranya punya hutang, terpaksa lah karena kasihan dijual rumahnya untuk melunasi utang orang. Akhirnya dia bankrupt, usahanya bankrupt. Terpaksa lah ketika dia miskin dia minta-minta hanya untuk menopang kehidupannya saja. Atau yang ketiga, dia orang kaya di kampungnya, safar ke Batam, hilang dompetnya. Hilang dompetnya mau pakai apa? Mau beli pakai apa? Terpaksa lah minta-minta, yang penting dia bisa makan hari itu. Sebab walaupun kaya-kayanya dia di kampung, kalau hilang uangnya di sini mau minta sama siapa kan begitu? Terpaksa dia minta-minta. Itu pun terpaksa minta-mintanya untuk menopang hidupnya saja. Selain 3 orang ini dalam hadis Khabisah itu tidak boleh. Ya, lihat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, menyuruhku untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit. Sampaikan kebenaran. Ya, kecuali kalau melihat dengan menyampaikannya mungkin madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, ya berhenti dulu, kapan-kapan lagi. Tapi kalau kita menganggap maslahatnya lebih besar daripada madarat, sampaikan saja. Enggak ada apa-apa kok. Kecuali kalau kita sampaikan kemudian kita dibunuh, kita diusir, kita belum sanggup menghadapinya, ya mungkin pelan-pelan cara menyampaikannya. Kemudian yang nomor 6, menyuruhku agar tidak takut selama kita berjalan di jalan Allah. Dan yang nomor 7 terakhir, menyuruhku untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Ini sering saya jelaskan. Kalimat ini ajaib ibu bapak. Ya, kalimat la haula wala quwata illa ini kalimat yang ajaib sekali. Kita kalau mendawamkan kalimat ini, setiap hari kita baca la haula wala quwata illa billah. Pokoknya ibu sambil masak, sambil tidur, sambil jalan, di mana saja. Jadikan zikir la haula wala quwata. Ini efeknya luar biasa karena bisa menyehatkan badan, memberikan kekuatan kepada badan, memberikan kecerdasan kepada akal. Kadang-kadang kita ini ingin sehat, ingin kuat badan, konsumsi banyak vitamin kan. Apalagi orang sudah tua gitu. Perbanyak. Yang kasih kekuatan itu Allah. Yang kasih kesehatan itu Allah, yang kasih kecerdasan itu Allah. Minta kepada dengan cara apa? Memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Dan ini terbukti. Ketika Allah menciptakan arsy, kemudian Allah menciptakan malaikat arsy. Malaikat arsy tidak mau memikul arsy karena lihat besarnya. Nggak bisa arsy sebesar ini saya pikul katanya. Akhirnya dia mengeluh kepada Allah, nggak bisa saya memikul ini. Kata Allah bisa. Kata malaikat arsy, nggak bisa ya Rabb. Bisa kata Allah.
Nggak bisa, asik bisa nggak bisa aja tuh. Akhirnya kemudian Allah mengatakan qulu la haula wala quwata illa billah. Kalau gitu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah para malaikat pemikul arsy ini mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah berikan kekuatan dengan tanduknya dia bisa memikul arsy sampai kiamat, sampai dia mati. Ini kan luar biasa ya. Jadi jangan remehkan kalimat ya, tentu dengan niat dan dengan merenungkan. Memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir karena waktu juga ya. Yang terakhir adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ya'khud anni hadhihi al-kalimat fayamal bihinna aw yu'alliman ya'mal bihinna. Faqala Abu Hurairah qultu ana ya Rasulullah fa akhadha bi yadi fa adda khamsan faqala ittaqillah takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa asin ila jarika takun mu'minan wa ahibbi lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman wa la tukthir adh-dhahika fa inna kathrata adh-dhahika tumitul qulub. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul pernah menarik diriku dan mengatakan, siapa yang mau kuajarkan kalimat-kalimat ini kemudian diamalkan atau didakwahkan kepada orang yang mau mengamalkan. Kata Abu Hurairah, aku maulah Rasul. Maka Rasul SAW menarik Abu Hurairah dan mengatakan, kalau begitu dengarkan 5 perkara. Dengarkan 5 perkara. Yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindari apa saja yang diharamkan, engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa redhalah, senanglah dengan apa pemberian Allah, mau sedikit mau banyak, pokoknya ikhlas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin sejati. Kemudian yang keempat, wa ahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Cintailah orang lain seperti yang engkau mencintai dirimu, maka engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Kemudian yang terakhir, wala tukthiridh dhahik fa inna kathratadh dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa berlebihan, sebab hal itu bisa mematikan hatimu. Ini 5 wasiat juga. Pertama, ittaqi maharim. Tinggalkan yang diharamkan. Karena salah satu penghalang ibadah itu apa? Maksiat. Orang kalau banyak maksiat, malas ibadah. Pasti itu. Kalau orang sudah banyak maksiat, saya pastikan malas ibadah. Artinya kalau orang menyedikitkan maksiat, rajin ibadahnya. Makanya Rasul mengatakan, kalau engkau bisa meninggalkan maksiat dan yang diharamkan, jadilah kau hamba Allah yang akan menjadi ahli ibadah. A'badanas, paling menghamba diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, ridholah dengan pemberian Allah, sedikit atau banyak. Karena ini yang sulit ya. Qanaah atau zuhud, qanaah itu kagak beradik itu kan. Zuhud dan qanaah ini memang agak repot. Untuk qanaah, redho dengan pemberian Allah itu kadang-kadang gimana gitu ya. Kecuali orang itu memang punya tauhid. Kalau enggak punya tauhid, muring-muring aja orang tuh. Apalagi setiap hari yang dipandang orang aja. Enak kali ya orang itu ya. Usaha apa saja kok lancar jaya katanya. Saya baru usaha detik gulung-gulung aja tikar nih. Kalau orang mandang-mandang terus akhirnya apa? Allah disalahkan. Ya Allah kok gitu ya katanya. Allah digitu-gituin. Oh gitu ya Allah kan itu. Nah, ini karena tidak qanaah. Sebenarnya loh, kalau kita lihat hikmah, terkadang ada orang yang sengaja nggak dikaya-kayakan. Sebab kalau dia kaya bejat dia. Atau sebaliknya, ada orang kok nggak dimiskin-miskinkan sama Allah, kok kaya aja. Sebab kalau miskin kurang ajar dia sama Allah. Ambil hikmah di situ. Walaupun kekayaan itu memang kebanyakan jadi bejat gitu ya. Tapi kita ambil kaedahnya. Oh boleh jadi saya ini nggak boleh kaya, nanti kalau sudah kaya saya nggak hadir lagi nih di SSSSS ini katanya. Ya, mungkin hadirnya setahun sekali, pas lebaran aja datang minta maaf.
Kan Afwan nggak bisa hadir sambil lebaran gitu ya. Nah, ini kan repot kayak gini. Coba berarti memang agak sulit, berat memang menerima takdir itu berat. Tapi harus dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan selamanya tidak akan redha itu. Ya, karena pemberian Allah kan macam-macam, kesehatan pemberian Allah. Kenapa si aku aja yang sakit ke orang itu sehat? Kenapa anakku ini rewel, kurang ajar, anak orang kok baik-baik? Nah, gitu. Akhirnya kalau itu dibanding-bandingkan, selamanya nggak akan redha, itu bahaya. Karena dia telah menjadikan ujian itu sebagai azab. Padahal ujian itu boleh jadi adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita, hendak menguji keimanan kita kan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu ada 3. Ada tetangga yang ada hubungan kerabat, ada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat, ada tetangga yang ada hubungan kerabat dan dia muslim. Ada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dan dia muslim. Ada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dan dia kafir. Kalau tetangga itu dia ada hubungan kerabat dengan kita, dia muslim, berarti dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat. Kalau tetangga kita ini dekat tapi bukan kerabat, tapi dia muslim, berarti punya 2, hak muslim sendiri, hak bertetangga sendiri. Tapi kalau antum punya tetangga orang kafir, memang dia tidak ada hak muslim, tidak ada hak kerabat, tapi dia punya hak bertetangga. Apa bertetangga? Kalau minta sesuatu, pinjam sesuatu dari perabotan apa, jangan dihalangi. Karena itu termasuk pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan di ujung ayat Allah mengatakan wa yamna'unal maun. Apa wa yamna'unal maun tuh? Kita punya perkakas rumah, perkakas dapur, perkakas rumah, mau dipinjam tetangga nggak mau. Bang, pinjam martil bang. Kayaknya nggak ada. Padahal ada tuh. Dibilang kaya-kayanya tuh. Kayaknya nggak ada kayaknya. Padahal martilnya 5 tuh. Mungkin dia jual martil juga lewat online. Dibilang nggak ada, coba kan. Datang ke Umahat. Ini mau ada acara. Bisa nggak pinjam piringnya? Ya 10 piring aja. Aduh, udah adu duluan tuh. Takut pecah, takut apa, takut ini kan. Ada sih piring plastik, mau nggak katanya. Ditawarkan yang jelek kan. Yang baru banyak dibilang ada sih piring plastik, kan kurang ajar tuh. Kasih saja. Insya Allah sedekah itu kan, kalaupun seandainya nanti rusak, Allah ganti. Allah tidak tahu bagaimana cara gantinya. Jadi ini kadang-kadang kita inilah orang, kalau tetangga pinjam nggak dikasih saja, itu dikatakan pendusta agama. Lah gimana kalau seandainya dia pinjam modal yang lebih besar daripada itu? Pinjam nanti dibalikin kok. Enggak Ustaz, repot juga. Pernah dia pinjam pisau sampai sekarang tadi balik-balik. Saya ambil lah golok dia katanya. Lah dia pinjam pisau, kita ambil goloknya gitu. Enggak seimbang. Intinya bahwa sebakhil-bakhilnya orang bakhil, menandai orang itu bakhil mudah. Coba pinjam sesuatu yang tidak ada harganya di rumahnya tuh. Entah pinjam pisau, pinjam garpu, pinjam piring. Ya yang remeh-remeh aja. Kalau dia enggak kasih, dah. Antum cap aja ini bakhil. Karena itu yang paling remeh aja bakhil seperti itu. Gimana yang lebih tinggi daripada itu? Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, cintailah orang-orang seperti engkau mencintai dirimu. Ini kinayah daripada hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasul, cintailah saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Dan yang terakhir, janganlah terlalu banyak tertawa berlebihan, ya, sebab hal itu akan mematikan hati. Bercanda itu boleh, tapi jangan di beberapa perkara. 1, jangan bercanda dalam agama sampai mengolok-olok Allah, Rasul, ayat-ayatnya. Bercanda Anda bisa kafir. Ya, 1. Yang kedua, jangan bercanda di tempat yang tidak boleh bercanda. Seperti di pengadilan, antum jadi saksi, ketawa ketiwi. Ini pengadilan serius kok nyengir-nyengir gak jelas. Jangan bercanda di tempat yang tidak boleh di situ bercanda. Ya. Jadi ini canda-canda ini kadang-kadang bahaya. Atau dalam yang ketiga, jangan bercanda kalau dalam rangka menghina orang. Kan ada orang bercanda-canda itu merendahkan orang. Kayak pelawak-pelawak itu kadang-kadang kan dihinanya kawannya supaya orang tertawa kan. Tak boleh bercanda menghina orang.
Yang keempat, jangan bercanda, ada unsur kedustaan di situ. Boleh bercanda tapi jangan dusta. Ya, jadi karena bagaimanapun canda-canda ini bisa mengeraskan hati kalau tidak ditempatkan pada tempatnya. Bercanda boleh, Rasul bercanda kok, Rasul juga tertawa. Bercanda semua, para sahabat juga bercanda, tapi ada tempat-tempatnya gitu ya. Wallahu alam, mungkin ini saja. Maaf tidak ada pertanyaan Bu, karena saya ada tamu juga. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,